Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun ngalimpuro. Selamat pagi anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas pelajaran di tema 4, subtema 2. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus sekali. Semoga dengan membaca bismillah tadi, belajar daring kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, kali ini yang akan Ibu bahas adalah muatan SBDP dan matematika. Pada muatan SBDP, yang pertama kali Ibu akan membahas mengenai materi ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan yang memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Untuk menggambar suatu ilustrasi, kita perlu menentukan tema gambar. Misalnya, gambar ilustrasi mengenai kegiatan. Kamu dapat memilih tema sehari-hari seperti tema kerukunan. Setelah kamu menentukan tema tersebut, mulailah untuk membayangkan kegiatan yang akan dilakukan oleh objek yang kamu buat. Nah, berikut Ibu akan berikan langkah-langkah pembuatan ilustrasi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Contoh di sini adalah tema gambar kerukunan antar warga. Lalu yang kedua adalah membayangkan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan, dua orang yang saling bersalaman. Selanjutnya kita membuat sketsa. Sketsa biasanya dapat dibuat menggunakan garis. Lalu menyempurnakan gambar. Setelah membuat sketsa dari membuat garis-garis tadi, kamu dapat menyempurnakan dengan menambahkan detail pada gambar objek. Selanjutnya, apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kita dapat memberi apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkan. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan jadi lebih baik lagi. Perhatikan contoh apresiasi berikut. Pada gambar tersebut, contoh memberi apresiasi ialah contoh apresiasinya adalah hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, coba anak-anak beri apresiasi terhadap hasil karya yang pernah anak-anak lihat. Nah, dari tugas SBDP, silakan anak-anak kerjakan tugas yang sudah
disediakan. Selanjutnya, kita akan membahas materi matematika. Ingat anak-anak, jangan sedih kalau belajar matematika ya. Matematika itu mudah kok. Dan matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Tentunya, apabila anak-anak ingin menaklukkan materi-materi yang lain, harus menguasai dulu muatan matematika ya. Kalau anak-anak merasa kesulitan, bisa tanyakan kepada guru kalian atau orang yang lebih paham mengenai muatan tersebut. Semangat terus belajarnya. Nah, pada muatan matematika kali ini, yang akan Ibu terangkan mengenai menentukan rumus, luas, dan keliling persegi panjang. Untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang, kita dapat menggunakan petak satuan seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Perhatikan gambar persegi panjang di samping. Perhatikan gambar persegi panjang tersebut. Luas persegi panjang tersebut sama dengan banyak petak satuan yang menyusunnya. Banyak petak satuan yang menyusun persegi panjang tersebut adalah 35 petak satuan. Jadi, luas persegi panjang tersebut adalah 35 petak satuan. Coba perhatikan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Pada gambar, panjangnya adalah 7 petak satuan. Dan lebarnya adalah 5 petak satuan. Jika panjang dan lebarnya dikalikan, diperoleh 7 dikali 5 sama dengan 35 petak satuan. Jadi, luas persegi panjang dapat dihitung dengan cara berikut. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Untuk menentukan keliling persegi panjang, perhatikan gambar berikut ini. Banyak petak satuan pada sisi terluar persegi panjang menunjukkan keliling persegi panjang tersebut. Berdasarkan gambar, keliling persegi panjang tersebut adalah 24 petak satuan. Keliling persegi panjang juga dapat dihitung dengan menjumlahkan keempat panjang sisinya, masing-masing sisi tersebut, yaitu dengan menghitung keempat sisinya. 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5. Maka sama saja didapat 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 kali panjang plus lebar. Maka didapatlah hasil dari keliling persegi panjang tersebut adalah 24 petak satuan. Selanjutnya, luas dan keliling bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar sederhana. Perhatikan cara menghitung luas dan keliling bangun datar gabungan berikut. Yang pertama pertama kali adalah bangun datar gabungan diuraikan menjadi beberapa bangun datar yang lebih sederhana. Nah, pada gambar ini, kalian dapat membaginya dulu. Nah, Ibu akan membaginya menjadi 2
agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, pada gambar ini sudah Ibu bagi dua ya. Bangun yang di bawah adalah bangun 1, bangun yang di atas adalah bangun 2. Nah, seperti ini ya. Di sini Ibu akan tuliskan bangunan 2 yaitu A dan bangunan satunya adalah B. Kalian bisa perhatikan pada bangun tersebut, bangun A itu merupakan persegi dan bangun B adalah bangun persegi panjang. Maka akan kita tambahkan luas dari masing-masing bangun tersebut. Luas bangun A ditambah luas bangun B, yaitu luas persegi ditambah luas persegi panjang. Anak-anak masih ingat kan? Untuk menghitung persegi, luas persegi, yaitu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Untuk luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Maka tinggal kita masukkan nominal-nominal nilai pada gambar tersebut. Yang pertama, pada persegi dulu. Persegi sisinya 5, maka kita tinggal masukkan 5 dikali 5 ditambah luas persegi panjang dikali lebar, yaitu 15 dikali 4. Nah, 5 dikali 5 adalah 25 dan 15 dikali 4 adalah 60. Maka kita bisa mendapatkan hasil jumlah dari kedua luas bangun datar tersebut, yaitu 85 meter persegi. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan luas dan keliling bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari cara menentukan luas dan keliling bangun datar. Sekarang kamu akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan menyiram kebunnya yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Setiap meter persegi membutuhkan 3 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk menyiram seluruh kebun tersebut? Penyelesaiannya adalah kita cari dulu luas kebun tersebut. Karena kebun tersebut berbentuk persegi, maka kita mencarinya dengan mengalihkan sisi dikali sisi, yaitu 6 meter dikali 6 meter. Didapatlah hasilnya 36 meter persegi. Lalu, tinggal kita tentukan banyaknya air yang dibutuhkan, yaitu luas kebunnya dikalikan 3 liter. Maka didapatlah 108 liter air. Maka air yang dibutuhkan ibu untuk menyiram kebunnya adalah sebanyak 108 liter air. Nah, sudah belajar pembahasan materi kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Apabila ada anak-anak kurang memahami materinya atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sudah selesai kita belajar hari ini. Untuk menutup materi pembelajaran kali ini, mari anak-anak kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini berkah dan ilmu yang kita dapat bermanfaat ya. Sekian pembelajaran video Ibu kali ini. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.